Ya, oke, salam, puji Tuhan. Hari ini saya akan bagikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Ya, sekali lagi saya ini hanya dipakai Tuhan ya. Saya hanya alat. Kalau tanpa Tuhan saya benar-benar nggak bisa apa-apa. Banyak hal yang saya nggak mampu. Seringkali saya berpikir saya ini benar, tapi ternyata nggak benar. Jadi saya benar-benar hidup bergantung dengan Tuhan. Ya, saya berdoa kita semua dapat diberkati dengan sharing firman Tuhan hari ini. Sharing kita hari ini akan kita baca dulu di 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima. Ini kisah tentang Salomo ketika Salomo memberikan persembahan ke Tuhan di Gibeon. Kemudian dikatakan seperti ini. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi memang ya, kalau kita sering mendengar, membaca, atau melihat dalam Alkitab, Tuhan itu bicara dengan berbagai macam cara. Tuhan bisa bicara ketika malaikat datang menghampiri Gideon, juga Tuhan bicara kepada para nabi. Dengan Musa dikatakan Tuhan itu berhadapan-hadapan kepada Musa, dengan Musa, dan tetapi Tuhan juga bicara juga lewat mimpi. Jadi kalau kita diberi mimpi Tuhan, ya kita jangan takut atau jangan bingung, karena memang Tuhan bicara juga lewat mimpi. Kita tahu Yusuf itu diberi mimpi Tuhan, Fir'aun juga diberi mimpi Tuhan, begitu juga hari ini Salomo diberi mimpi Tuhan. Tuhan dalam mimpi dikatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, tentu ini nak ya, kalau kita, Tuhan ngomong ke kita, kamu mau minta apa? Akan kuberikan kepadamu. Ini kayak iklan di TV ya, tapi yang ngomong bukan Tuhan ya di TV. Aku beri 3 permintaan ya itu ya. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada Salomo, dan ini benar-benar nyata, benar-benar sesuatu yang pasti ditepati oleh Tuhan. Saya beberapa kali memang Tuhan bicara dengan saya lewat mimpi dalam banyak Allah. Salah satunya ketika Tuhan perintahkan saya untuk memberitakan firman Tuhan ini, saya datang ke tempat Tuhan dengan malaikat ya. Kemudian Tuhan berikan saya pedangnya, yaitu firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan kemudian diberikan ke saya. Ya, saya percaya ini anugerah atau kepercayaan yang diberikan Tuhan, sekalipun saya mungkin nggak mampu. Banyak orang yang lebih hebat, lebih pintar dari saya, tapi saya percaya kemampuan itu sebenarnya dari Tuhan. Yang penting kita hanya mau saja. Kalau kita mau, maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Saya tidak menyangka ya sampai saat ini mungkin saya bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Itu sesuatu yang menurut saya ajaib sekali, karena dengan latar belakang saya itu sangat tidak mungkin. Musa berkata ketika diberi perintah Tuhan, aku ini orang yang petah lidah. Mungkin kita berpikir petah lidah itu seperti apa sih? Itu mungkin sulit ngomong atau gagap atau apa, tapi saya percaya ini sebuah kekurangan yang tidak biasa. Jadi Musa ini orang yang mungkin suaranya, atau kalau bahasa Jawa itu pelo ya, jadi nggak jelas atau apa, sampai Musa tetap nggak mau, aku tetap nggak mau. Akhirnya Tuhan ngomong, kalau kamu memang gitu ya sudah, Harun akan menjadi juru bicaramu. Jadi setiap kita itu sebenarnya punya kekurangan, saudara. Jangan takut dengan kekurangan, karena Tuhan nggak pilih orang hebat. Ya, Tuhan pilih orang yang memang kurang. Saya diberkati dengan apa yang diajarkan Tuhan tentang dari Bethlehem to Yerusalem. Jadi kalau kita baca kisah Daud itu, Daud lahir di Bethlehem, di kota kecil, di Bethlehem, dia diurapi untuk menjadi raja. Akhirnya dalam perjalanan hidupnya itu, dia menjadi raja di Yerusalem. From zero to hero, dari Bethlehem to Yerusalem. Ya.
Tuhan Yesus juga menggambarkan seperti itu. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, kemudian semua dia selesaikan sebagai raja. Tuhan Yesus disalib, dikatakan dalam salibnya, inilah raja orang Yahudi. Begitu juga Daud, dia dari orang yang tidak dianggap, tidak berarti, sama orang tuanya hanya disuruh pelihara kambing domba di Bethlehem, itu Yerusalem. Dia menjadi raja di Yerusalem, menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi jangan takut ketika Tuhan ingin pakai kita. Tuhan bicara dengan kita lewat mimpi, jangan takut. Kalau Tuhan apalagi memberi kita permintaan, wah, saya kalau dikasih permintaan Tuhan, ya banyak hal lah ya yang mungkin saya ajukan. Tapi Salomo hari ini dia nggak minta macam-macam, tapi akan kita pelajarin lagi. Kenapa ya Tuhan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Seringkali kita ini berpikir Tuhan tuh maha tahu. Ya saya beberapa hari yang lalu lihat postingan di Facebook, ada seorang pasangan, kemudian pasangan ini sedang makan bakso, yang cowok sama yang cewek. Kemudian yang cewek ini makan bakso, terus karena mungkin pedas atau kalau bahasa Indonesianya keselak itu apa ya? Biasa kalau makan harus pakai minum air juga, saya sama. Kemudian si cewek itu gitu. Terus ditanyain si cowoknya, kenapa? Kenapa? Gitu aja. Terus cowoknya bingung. Oh, mau tambah lagi. Gitu terus. Akhirnya nggak dikasih apa-apa. Sampai akhirnya cowok itu terus berpikir, akhirnya dia tahu, oh mau minum ya, terus dikasih minum. Terus si cowok ini ngomong dong, jangan gitu ya. Ya gitu sih. Ya meskipun Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan berkata, mintalah. Tuhan juga berkata, mintalah, ketuklah ya. Juga dikatakan seperti itu. Karena ya nggak semua ingin Tuhan ketahui, Tuhan ingin diutarakan isi hati kita. Apa yang benar-benar kita inginkan di hadapan Tuhan, Tuhan ingin mengerti. Jadi mintalah. Mintalah ini bukan sesuatu yang tidak boleh. Kalau hubungan kita antara Tuhan dengan kita itu seperti anak dengan bapaknya. Ya, kalau bapak dengan anaknya itu, anaknya nggak pernah minta apa-apa juga, bapaknya juga gimana. Bapaknya tuh senang kalau anaknya minta malah, "Pak, belikan aku roti," ya itu kan senang sekali bapaknya. Beda kalau anaknya cuma diem aja, bapaknya terus belikan sesuatu, tapi bukan karena permintaan anaknya. Jadi buat sesuatu yang anaknya harapkan. Oleh karena itu Tuhan berkata, mintalah, bukan hanya kepada Salomo, tetapi juga kepada kita. Tuhan berkata, mintalah, mintalah maka akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Berarti Tuhan berkata, mintalah. Jadi kita harus mau, kalau kita punya keinginan, saya juga punya keinginan sama seperti saudara, ya, antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan mungkin Tuhan berikan, tapi kadang kala kita punya keinginan, ya banyaklah keinginan saya, nggak perlu saya katakan, kalau saya katakan nanti dikatakan iman bisik-bisik nanti ya, nggak bagus juga. Tapi saya punya keinginan sama, saya hadapkan Tuhan, Tuhan aku ingin ini Tuhan, aku ingin itu Tuhan, saya berkata ya Pak, di hadapan Tuhan seperti itu. Tuhan berkata dalam mimpi kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita bisa aja minta ke Tuhan. Kemudian kita baca selanjutnya di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi kemudian Salomo minta ke Tuhan, aku minta hikmat untuk memimpin negeri ini. Karena aku ini masih muda, Salomo berkata seperti itu. Jadi tolong aku supaya bisa memimpin dengan benar, dengan baik. Dan dikatakan di 1 Raja-Raja 3 ayat 10 ini, lalu adalah baik di mata Tuhan
bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Nah, kita harus tahu dulu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, ya. Dikatakan Tuhan tidak akan memberi ular pada yang minta roti. Jadi Tuhan akan memberi yang baik. Tuhan tidak akan memberi yang tidak baik. Tuhan tidak akan memberi ular. Tuhan tidak akan memberi kalajengking. Tuhan tidak akan memberi racun. Tuhan tidak akan memberi yang tidak baik. Misalnya kita punya anak masih SD, wah masih SD ya, masih belum cukup umur. Kemudian dia ngomong, "Wah, aku minta truk atau aku minta mobil ya." Tapi kita tahu anak ini belum bisa. Kalau dia mengendarai mobil, maka kemungkinannya besar akan nabrak, akan kena tilang polisi, akan melanggar mungkin karena rambu-rambunya belum mengerti. Jadi ini bukan permintaan yang baik. Kalau ada anak yang ngomong ke saudara, "Wah, aku minta ular, kobra," gitu misalnya, diberi nggak? Ya nggak mungkin tuh. Jadi kita boleh minta, tetapi kemudian Tuhan akan berpikir, ini baik nggak? Kalau dikatakan adalah baik di mata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Oh Tuhan, aku minta istri lagi yang lebih muda, yang lebih cantik. Kira-kira diberikan nggak? Kan nggak baik. Jadi Tuhan yang baik itu memberi yang baik. Kalau permintaan kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk foya-foya, kita minta uang terus kemudian untuk sombong-sombongan. Saya pernah berpikir begini, Tuhan saya ini ingin melayani. Tentu saja tidak memungkiri ya bahwa dalam pelayanan ini dibutuhkan biaya. Dan saya nggak ingin terlalu sibuk untuk memikirkan biaya. Ya, pelayanan rumah berkat atau saya ingin melayani untuk rumah singgah, nanti orang-orang jompo bisa di tempat situ, dia bisa memuji dan menyembah Tuhan di situ, bisa saling bicara, ngobrol-ngobrol, baca firman, dan lain-lain. Itu tentu bukan sesuatu yang tidak butuh biaya. Ya kalau saudara bisa mendengarkan sharing saya ini, saya yakin saudara juga butuh biaya, kuota minimal atau wifi langganan itu harus bayar ya. Jadi tidak memungkiri bahwa setiap pelayanan apa yang saya ingin lakukan dengan Tuhan itu butuh biaya. Kemudian saya ngomong ke Tuhan, Tuhan kalau gitu aku daripada minta-minta orang, saya tuh nggak suka minta-minta orang. Mungkin saudara yang di sini tahu ya, saya tuh nggak suka minta-minta dan saya nggak pernah minta-minta. Jadi kalau saudara nggak digerakkan Tuhan, nggak usah, nggak ingin, bukan nggak ingin dipakai Tuhan ya, memang saudara nggak, mungkin Tuhan nggak pakai saudara untuk saya ya nggak usah. Jadi jangan jangan memberi dengan emosi, jangan memberi karena saya ngomong ke saudara beri gitu, jangan. Jadi saudara harus dengar suara Tuhan, saudara harus tanya Tuhan, apakah aku harus memberkati, apakah aku ingin kau pakai Tuhan, kalau enggak usah. Ya saya nggak suka minta-minta. Saya berpikir kalau gitu Tuhan beri aku perusahaan, yang perusahaan itu bisa jalan dan menghasilkan. Jadi aku bisa pelayanan dari keuntungan perusahaan ini. Saya berpikir gitu, saya dulu pernah ngomong sama Tuhan gitu. Tapi saya mintanya perusahaan tuh perusahaan yang sudah besar, sudah jadi, dan saya tahu di situ banyak teman-teman saya. Akhirnya apa? Ini sebenarnya bukan permintaan yang baik, karena apa? Ada kesombongan di dalamnya. Kalau saya punya perusahaan ini, saya punya saham perusahaan ini, maka teman-teman saya akan berkata, "Wah hebat, punya perusahaan, wah." Akhirnya kesombongan ini tidak akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi permintaan yang tidak baik, yang mungkin akan mencelakakan kita, anak kecil tadi yang minta mobil itu, yang mungkin akan menyesatkan kita, membuat kita sombong, membuat kita tinggi hati, membuat kita akhirnya malah menjauh dari Tuhan, yang nggak diberikan. Jadi permintaan itu harus dikatakan permintaan yang baik di mata Tuhan. Maka
permintaan itu diberikan oleh Tuhan. Permintaan Salomo diberikan oleh Tuhan karena dia minta hikmat untuk memimpin negerinya. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita tahu, ya ingat ya, yang pertama tadi kita harus mau minta, nggak apa-apa minta, minta saja. Tetapi dalam permintaan itu Tuhan akan menyaring, kalau ini nggak baik ya nggak diberikan. Nah, kalau itu baik, sekarang ya jawabannya kalau itu baik, apa tiba-tiba langsung diberikan? Mari kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 12-13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Ya, Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Nah, perhatikan di sini. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Sepanjang umurmu. Itu sudah dilalui atau belum? Belum. Jadi permintaan yang diberikan Tuhan itu bukan sesuatu yang Tuhan aku minta uang 30 M gitu misalnya. Tiba-tiba dari langit jatuhlah gedebuk-gedebuk-gedebuk gitu enggak. Dalam permintaan itu ada waktu untuk ke sana. Contoh ya, saya itu kan ya kesulitan untuk pergi-pergi karena saya nggak punya mobil. Kemudian waktu itu ya, saya kalau pergi itu saudara kalau berpikir saya perginya gimana ya, kalau nggak nyewa angkot, ya butuh biaya yang menurut saya mahal lah. Sayang kalau uangnya buat nyewa angkot. Terus lagi pula banyak hal yang tidak bisa saya lakukan dengan angkot. Saya kalau pergi-pergi harus naik motor dan harus dikasih sandaran di belakangnya karena kalau enggak takutnya jatuh nanti. Ya, kesulitan karena saya kalau duduk tanpa sandaran juga masih belum bisa, belum kuat. Kemudian saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku minta mobil Tuhan. Saya nggak ngomong ke orang, jangan salah, saya nggak ngomong ke orang. Saya bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan, tapi saya nggak mau ngomong ke orang. Jadi saudara kalau ingin berkati saya, saudara harus peka sendiri. Salah satunya sebenarnya dulu ada yang mau berkati saya HP itu sebenarnya benar. Cuma karena dulu waktu itu saya nggak punya pikiran untuk apa namanya mau menerima berkat dari Tuhan lewat orang, jadi saya tolak. Tapi itu benar, dia peka, dia mendengar apa yang diinginkan Tuhan, karena memang itu yang saya butuhkan waktu itu. Dia ngomong ke saya disuruh Tuhan membelikan Bapak HP, itu betul. Ya, tapi karena waktu itu saya nggak mau nerima apa-apa, ya, jadi akhirnya saya tolak. Tapi itu benar, jadi dia peka sendiri. Nah, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan aku butuh mobil. Tuhan. Karena selain untuk kehidupan saya sendiri, juga waktu itu saya sudah pelayanan rumah berkat yang orang-orang tua, orang-orang jompo yang saya jemput itu, mereka harus saya naikkan di motor Tosa terbuka. Kalau hujan mereka tuh saya tutupin terpal. Coba bayangkan. Orang-orang tua duduk di Tosa terbuka ditutup terpal. Wah kasihan sekali. Saya juga gimana ya. Terus saya Tuhan aku butuh mobil Tuhan. Tiba-tiba maka jatuhlah mobil dari langit gitu. Tuhan tahu ini permintaan yang baik. Dan Tuhan berkata, aku beri engkau mobil. Terus caranya gimana? Waktu itu uang yang ada sudah saya pakai buat pelayanan. Saya sudah nggak punya uang untuk beli mobil, nggak punya. Terus Tuhan ngomong dengan saya seperti itu, aku beri engkau mobil. Saya kemudian berkata, terima kasih Tuhan atas mobilnya. Belum ada mobilnya. Setiap saya doa, saya ngomong terima kasih Tuhan atas mobilnya. Jadi ada waktu untuk mencapai permintaan tersebut. Kita pernah dengar ketika Daniel berdoa, kemudian Tuhan mengutus malaikat untuk menjawab doa, tetapi ada proses untuk ke sana. Ada waktu untuk malaikat itu sampai ke Daniel
dan menjawab doa Daniel. Coba kita baca di Daniel 10 ayat 12-13. Ini Mikael ngomong ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Berarti karena pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari, berarti ini Gabriel ya yang datang. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ada waktu 21 hari ketika Tuhan menjawab permintaan Daniel sampai Gabriel itu ketemu dengan Daniel sendiri. Ketika saya berdoa, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan saya minta mobil. Kemudian beberapa bulan kemudian ini cerita, beberapa bulan kemudian saya ditelepon, tiba-tiba ditelepon orang. Ya ini bukan saudara, bukan apa ya. Telepon saya, Lukas, kamu saya berikan mobil ya, gitu. Waktu itu gitu, betul. Kemudian, wah, puji Tuhan, luar biasa jawaban Tuhan. Saya pikir gitu. Terus orangnya bilang begini, tapi karena supaya kamu bisa ngerawat mobilnya, mobil ini bisa kamu sewa-sewakan, kamu saya beri mobil bak terbuka. Waduh, kalau dari Tosa, orang-orang tua itu, kemudian ke mobil bak terbuka, kok kasihan juga. Saya berpikir gitu. Terus saya ngomong, tapi jangan salah, orang ini baik. Karena dia berpikir mobil itu perlu perawatan. Perlu perawatan. Jadi kalau dia memberi saya mobil yang umum, mungkin nanti ngerawatnya saya kesulitan. Dia berpikirnya gitu. Saya juga benar itu sebenarnya benar. Kalau dia memberi mobil umum, saya juga kesulitan ngerawatnya karena saya nggak punya uang juga untuk ngerawatnya. Tapi saya tahu ini mobil untuk Tuhan. Jadi saya ngomong ke orangnya, ke istrinya, kalau dikasih pickup nggak usah aja lah. Kenapa? Ya itu akan berguna untuk diri saya sendiri. Saya ingin mobil yang bisa dipakai untuk banyak orang. Saya berpikir gitu. Oh gitu ya, ya sudah. Sudah lama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu nggak ada kabar. Mungkin orangnya udah nggak jadi ya. Karena orang ini dikasih mobil tapi nggak mau. Maunya malah mobil yang untuk orang banyak. Ya karena memang saya inginnya seperti itu. Bisa untuk antar jemput lansia juga. Kemudian 6 bulan lah kira-kira. 5-6 bulan. Orangnya telepon lagi. Lukas, ini mobilnya sudah ada, ambil gitu. Wah luar biasa. Ada waktu beberapa bulan untuk Tuhan mengabulkan doa kita. Ya sekarang saya punya mobil pemberian Tuhan lewat orang itu Kijang Super tahun 95. Ya saya bersyukur ini mobil yang luar biasa. Menurut saya orangnya kemudian sudah dipanggil pulang Tuhan. Menurut saya ini harta yang berguna peninggalan dia. Ya, kalau harta yang nggak berguna itu yang berhenti berguna. Tapi karena mobil ini sampai sekarang dibuat, masih saya pakai, masih berguna, masih bisa untuk pelayanan. Jadi ini salah satu barang berguna milik dia, yang dia dipakai Tuhan untuk berguna, ya yang akan dihitung Tuhan. Mungkin bangunan rumahnya akan terus bertambah karena ini masih berguna. Ya itu saya berpikir seperti itu. Tapi ingat, permintaan itu ada waktu Tuhan untuk menjawab. Jadi jangan pernah kalau kita minta ke Tuhan, tiba-tiba maka langsung sekonyong-konyong datang. Ya, jadi ada waktu mungkin nggak tahu saya 1 hari, 2 hari, 3 hari,
seperti tadi Daniel 21 hari, atau seperti permintaan Salomo ini kekayaan dan kemuliaan ini akhirnya setelah beberapa hari Salomo punya hikmat, ya ketemu Ratu Seba, semua banyak yang memberi persembahan ke dia, upeti ke dia, akhirnya dia kaya. Itu kan butuh waktu, ya, butuh waktu. Jadi jangan salah, permintaan kita boleh kita minta, tapi disaring Tuhan dulu yang baik. Kalau baik dikabulkan Tuhan, kemudian ada waktu untuk ke situ. Ya, hari ini saya sedang minta Tuhan juga, dan saya berharap ini lolos saringan, dan ini permintaan yang baik. Saya berharapnya seperti itu. Dan saya nggak tahu kapan akan diberikan Tuhan, tapi saya percaya kalau ini lolos saringan pasti diberikan Tuhan. Ini permintaan yang baik. Dan ketika saya ngomong ke Tuhan tuh roh saya seperti menyala-nyala, dan saya tahu pasti diberikan. Oke, karena ini ya permintaan yang seperti Salomo, bukan untuk memuaskan hawa nafsu saya, bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya ingin ya punya rumah singgah, bisa jadi berkat, bisa menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, karena itu memang visi yang Tuhan tanamkan dalam hidup saya. Oke, nah kalau sudah diberi permintaannya, apakah itu selesai? Oh tidak, saya akan tutup dengan 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dikatakan seperti ini, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi gini, kalau kita doa, kita ngomong ke Tuhan, kita minta sesuatu, kemudian Tuhan saring dan ternyata itu baik, kemudian diberikan ke Tuhan, apakah itu akan awet kita nikmati? Ya, dikatakan aku akan memperpanjang umurmu, itu awet ya, dinikmati mungkin sampai panjang, panjang umurnya, atau akan berhenti, itu tergantung bagaimana kita hidup menurut jalan Tuhan, mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan atau tidak. Ya, banyak orang itu tidak kuat diangkat Tuhan. Ketika diangkat Tuhan, dia itu punya permintaan yang baik, diberikan Tuhan, diberkati Tuhan, kemudian nikah lagi, kemudian lupa dengan Tuhan, kemudian merasa hebat sendiri, kemudian tidak lagi mengandalkan Tuhan, kemudian tidak lagi mau baca Alkitab, kemudian tidak lagi mau nangis di hadapan Tuhan. Kemarin saya dengar firman Tuhan yang disampaikan Pak Petrus Agung. Saya tuh kadang kalau roh saya lemah, saya butuh kekuatan, saya suka dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, terutama ya kalau saya sih dari Pak Petrus Agung ya. Kemudian saya suka dengerin puji-pujian. Ini juga sama, ini kenapa ada puji-pujian, sebetulnya saya tuh ya sedang nggak terlalu kuat rohnya. Oleh karena itu saya sharing sambil mendengarkan puji-pujian. Kalau kita ketika diberkati, kemudian kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, kemudian kita merasa hebat, merasa berkuasa. Dulu kalau kita dihina orang, kita nangis dengan Tuhan. Kemudian sekarang kita dihina orang, kita balas menghina. Akhirnya itu nggak awet. Tuhan tidak akan memberikan terus selamanya. Kita nggak bisa akan menikmati sepanjang umur kita. Mungkin akan dihentikan Tuhan. Jadi berkatnya berhenti. Diambil Tuhan lagi. Tuhan akan beri masalah, berikan hal yang tidak baik. Karena apa yang sudah diberikan itu ya sudah diberikan. Tetapi Tuhan bisa membuat semuanya itu berhenti, tidak diberikan lagi. Akhirnya masalah yang ada. Ya, jadi ingat kita minta, kemudian Tuhan tahu ini baik, Tuhan berikan, dan kita harus jaga supaya kita bisa menikmati terus, supaya kita bisa terus hidup dalam berkat Tuhan, supaya kita bisa terus hidup dalam anugerah Tuhan. Kita harus tetap hidup dalam Tuhan. Menurut jalan Tuhan, mengikuti segala ketetapan dan melakukan perintah Tuhan. Tetap harus seperti itu. Ingat ada perumpamaan yang
yang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, 5 dan 2 ini mengembangkan kemudian jadi dia bertambah, semakin besar dipercaya Tuhan, semakin besar dipercaya Tuhan. Tetapi hamba yang jahat, yang malas, yang tidak berguna, yang merasa nggak perlu Tuhan lagi, dia sembunyikan talentanya, dia nikmati sendiri, akhirnya diambil. Dikatakan di Matius 13 ayat 12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita nggak punya hati ke Tuhan, kita nggak terus hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, udahlah. Kalau ada orang yang menghina, merendahkan kita, sekalipun kita sudah di atas, jangan berubah kelakuan. Tetap aja nangis, tetap aja nangis di hadapan Tuhan. Nggak perlu kita balas karena kita sudah kuat. Kalau kita dulu suka direndahkan orang, kemudian kita sekarang di atas nggak mau direndahkan, buat apa? Malah merendahkan orang lain. Wah, bahaya. Biarlah orang merendahkan. Ya, kita tetap dilosor dengan Tuhan. Tetap bersama Tuhan. Ya, saya berdoa, sharing apa yang saya bagikan hari ini dapat memberkati kita semua. Ingat, mintalah. Kemudian serahkan ke Tuhan. Kalau itu baik, Tuhan akan berikan dan ada jeda waktu, ada waktu untuk ke arah sana. Kemudian ketika sudah diberikan, ingat jangan sampai kita nggak kuat diangkat. Tetap dilosor saja dengan Tuhan. Tetap di bawah saja. Jangan sampai dulu makan mie ayam, setelah diberkati Tuhan, wah alergi makan mie ayam. Saya sampai sekarang makannya mie ayam. Ya bukan karena saya nggak ingin yang lainnya. Saudara kalau lihat saya tuh ya saya dulu dan sekarang tuh ya sama aja. Nggak ada yang berbeda. Ya, saya bukan orang yang suka kemewahan. Saya nggak suka hal yang menurut saya, kalau saya lakukan sesuatu ini berguna nggak untuk orang lain, ini bisa jadi berkat. Kalau enggak, buat apa? Buat apa foya-foya yang nggak penting. Ya kalau mungkin saya pergi-pergi dengan saudara, acara keluarga, apa ya itu memang memang kadang seperti itu. Saya diajak saudara ke tempat apa, wisata, piknik, ya saya ikut aja. Ngapain ya kan? Tapi kalau saya punya uang 1 M terus saya buat foya-foya, buat apa, ya saya sayang sekali. Daripada saya buat foya-foya, mending saya buat rumah singgah untuk orang lansia, ya gitu yang bermanfaat lah. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sharing-kan. Mari kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau yang ajari kami Tuhan. Ya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus terus kami pegang di dalam-Mu Tuhan. Untuk kami bisa terus berjalan bersama Engkau, melakukan kehendak-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapak, ajari kami Tuhan untuk punya hati yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Paksa kami, seret kami berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Singkirkan keegoisan, kedagingan kami, kesombongan kami Tuhan, keangkuhan kami Tuhan. Biar kami tetap dilosor Tuhan. Biar kami tetap di bawah Tuhan, di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengar suara-Mu. Biar kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dan lindungi kami semua Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan. Berkat-berkat anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.